sesepuhan linggih di Cilawi kosna nepangkeun simkuring Angga Budiman. Sadi dinten mah icalan bakso sama goreng gitu nya. Sambil promo. Di kerelawanan di sini saya memegang di bagian vital dimanapun kita bertugas, yaitu dapur umum. Pasti paham, ya kan? Dasar saya dari dapur umum, sehingga tiap hari aktivitas saya di sini di dapur, gitu kan? Untuk menyuplai tenaga kita semua. Nah, nanti juga ada sajian selayaknya relawan, apapun yang disajikan mohon dimakan, gitu ya. Seadanya. Kenapa? Karena saya dengar undangan itu sedikit, tapi tiba-tiba jadi banyak. Nah, fenomena ini sering kita temui di kondisi kebencanaan, betul kan? Iya. Hasil assessment ternyata, wah ini di sebuah posko itu hanya 15 orang atau misalkan hanya 5 kakak. Ketika kita datang, ternyata ada 100 kakak dan kita hanya ngegembol 1 karung beras saja. Ayo gimana ya gitu. Dan ini fenomena yang sering kita temui Pak di lapangan itu. Rekan-rekan semuanya pasti sudah tidak asing dengan dunia relawanan atau kebencanaan. Amit-amit terjadi di sini gitu kan. Selama ini alhamdulillah Cilame aman. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur kita mengabdikan diri kita di wilayah lain yang membutuhkan. Mudah-mudahan jadi tolak bala untuk wilayah kita. Gitu kan, Amin. Di Cilame sendiri yang saya tahu, saya juga pendatang baru 20 tahun di Cilame, tinggal di Mekarahayu. Jadi kalau keseharian orang Mekarahayu, Sukamaju, Ciloa, Cibatu, paling pasti Pasangrok. Tapi saya juga bertemu dengan batur salembur di situasi bencana. Gini, tukang bakso tahunya, tapi dia berseragam lengkap ternyata. Tukang asin di pasar Andri ya, tukang daging ya, ternyata dia punya izin resmi sebagai relawan. Ternyata relawan ini terdiri dari banyak sekali latar belakang. Ada buruh, ada pedagang, ada dari kalangan kepolisian, TNI, ada berbagai macam profesi. Tapi ketika kita bertugas, kita melepaskan semua itu dan jadi satu nama, yaitu relawan. Betul? Iya. Ketika kita bertemu di lapangan seperti ini, ya semuanya saudara, dulur gitu kan. Asa langsung istilahnya udah ketemu, udah kenal lama gitu kan. Ketika ngobrol itu langsung nyambung gitu kan. Menceritakan ketika kekurangan di lapangan, ketika kelaparan, kurang tidur, tidak mandi seminggu gitu kan. Ketika pulang ke kita ya jadi bahan candaan gitu kan. Nah, di sini yang saya ketahui di Cilame itu dari warga sendiri atau masyarakat ada 2 golongan masyarakat kalau dari segi mitigasi bencana. Yang pertama ada masyarakat terlatih, yang kedua ada masyarakat yang non terlatih. Yang terlatih itu adalah yang sudah mendapatkan pelatihan di bidang mitigasi bencana, plus yang profesional itu salah satu cirinya adalah bersertifikat. Ada juga yang tidak terlatih, artinya belum sama sekali mengenal dunia kerelawanan. Kita data dulu, barangkali yang sudah menjadi anggota relawan, angkat tangannya. Oke. Yang pernah mengikuti pelatihan kebencanaan, barangkali angkat tangannya. Oke. Ya. Yang selalu turun di kebencanaan tanpa pelatihan, angkat tangannya. Ya, yang pernah terjun ke lokasi bencana misalkan tapi tanpa pelatihan, angkat tangannya. Lebih banyak Pak hasil sensusnya itu. Artinya warga Cilame ini kalau yang saya kenal aja itu lebih dari 100 yang saya temui di lapangan untuk kebencanaan sosial artinya memberikan santunan dan lain sebagainya. Ada relawan pendidikan yang jumlahnya itu ratusan, baik itu yang terdidik, terlatih ataupun belum. Sehingga selanjutnya program kita akan dibagi 2. Yang pertama untuk yang belum terlatih, yang kedua bagi yang sudah terlatih. Kan nggak mungkin istilahnya itu disamaratakan gitu nya. Bagi yang sudah terlatih, bersertifikat, sering terjun, dikasih pelatihan dasar,
wah naon ieu mah gitu kan, urang ge unggal bertugas melakukan itu gitu kan. Nah, tapi bagi yang belum, ini akan sangat berharga. Ini terjadi ketika di lapangan. Yang sudah terlatih itu banyak positifnya. Contoh saya dari Cilame bertemu, contohnya itu terakhir bertugas di Banten ya Pak? Ya. Di Banten selama 1 bulan yang tsunami itu. Di Sumedang yang Jati Gede bertugas 3 bulan, gak pulang-pulang. Bukan sosokan karena emang nggak bisa pulang. Ketika saya evakuasi ya terjebak juga sama warga gitu kan. Akhirnya ya sudah membaur selama 3 bulan, nggak bisa pulang. Nah, ketika saya bertemu dengan relawan dari wilayah lain, tapi sama-sama pernah mengalami pelatihan standar, kita akan melakukan tindakan yang sama, walaupun tidak saling kenal. Contoh, ketika pertama kali mendarat di lokasi yang dibutuhkan, apa yang harus dilakukan itu sudah tertata, ya. Contohnya yang pertama adalah asesmen dulu. Ya, apabila asesmen sudah dilakukan, asesmen itu pendataan, gitu kan? Oh, jumlah korban berapa? Pria, wanita, ya, dewasa, anak-anak dan lain sebagainya. Wah, ada sekian, misalkan ada 1000. Mana dulu yang harus kita dahulukan? Nah, apabila relawan yang sudah terlatih, dia akan mengambil lebih dahulu data anak-anak, gitu ya, data anak-anak dan data lansia. Semua menangani itu dulu. Jadi terfokus ke sana. Contohnya itu, anak-anak sudah tertangani dari asupan makanan dan kenyamanan keselamatannya, baru bertahap ke yang lain. Jadi semuanya itu teratur. Kadang di lapangan itu seringkali apabila ada relawan yang tidak terlatih itu pacorokokon, gitu kan, sibuk tapi tepuguh, gitu kan, ngegarap naon gitu, asa capek tepuguh tapi gak ada hasilnya. Itu karena pecah kekuatannya, itu pecah gitu. Dan seperti itu ya, intinya. Nah, maka di pelatihan ini saya nggak tahu, mungkin diserahkan ke Karang Taruna mau model apa, apakah semuanya bareng-bareng lagi dari awal pelatihannya atau dibagi. Contohnya seperti itu. Sebagai gambaran untuk materi dasar, saya bagi kurikulumnya menjadi 3. Ada pelatihan full day 1 hari, ada 3 hari, ada 7 hari. Nah, setelah itu ada pelatihan lanjutan untuk penanganan kebencanaan yang super berat gitu. Yang tadi diobrolkan sekilas oleh Pak Joko tentang sesar Lembang misalkan, bilangnya ngedengernya aja kita ngegiri-giri gitu kan. Nah, karena mungkin RW 1 dengan RW 2 ketika itu terjadi akan terpisah ya gitu. Kita seperti itu. Nah, kita akan terpisah di berbagai kebencanaan, contoh yang dekat-dekat lah, Bandung Selatan misalkan atau dimanapun, jumlah korban yang masif, yang besar terjadi karena faktornya satu, seperti kita di gunung nyasar, panik, karena belum terlatih, tidak tahu apa yang harus dilakukan, panik udah tewas gitu kan. Sehebat apapun fisiknya ya, panik itu emang tewas ya, kalap udah. Bagi rekan-rekan yang biasa ke gunung itu paham sekali gitu kan, situasi panik itu, menenangkan diri itu seperti apa. Nah, materi dasar baik itu 1 hari, 3 hari atau 7 hari